Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas request yang kalian minta di kolom komentar kemarin, yaitu apalagi kalau bukan figural. Dan figural ini merupakan paling banyak banget keluar di PNS kemarin ya, katanya itu sampai ada 10 nomor teman-teman. Dan kalau memang benar semua itu 10 nomor teman-teman, wah gila, bagus banget tuh untuk dongkrak nilai TIU kalian. Nah, jadi aku di sini bakalan ngebahas soal figural. Semoga kalian bisa paham juga dengan apa yang aku jelasin. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia PR yang kemarin. Buat kalian yang belum nonton, ditonton dulu ya. Dan linknya itu ada di sudut kanan atas teman-teman. Jadi diklik aja. Oke, kita langsung aja nih ke pembahasannya. Teman saya kerap mengeluh karena sering melembur karena pekerjaan yang menumpuk. Yang saya lakukan adalah, di sini kalian dihadapin sama teman kalian nih yang selalu ngeluh karena terlalu banyak lembur teman-teman, pekerjaannya numpuk. Jadi kalian sebagai rekan yang baik itu harus gimana sih teman-teman? Nah, kalau yang A, ikut mengeluhkan pekerjaan yang sangat banyak. Ini juga udah jelas aku eliminasi nih, pasti jawabannya itu skor 1 teman-teman ya. Kemudian yang B, menyarankan agar cuti. Ini kayaknya kurang nasihat yang kurang membangun ya teman-teman. Jadi yang B enggak, bukan, aku eliminasi. Yang C, membiarkannya dan mengatakan itu adalah hal yang biasa. Ini juga bukan, karena di sini kalian seperti dinilai bodoh amat gitu sama rekan kalian. Nah, jadi di sini juga nggak menemukan solusi yang terbaik gitu teman-teman. Jadi ini enggak. Terus yang D, membantu pekerjaannya sebisa saya. Ingat, kalian itu juga karyawan dan kalian punya tugas kalian dan tanggung jawab kalian atas pekerjaan kalian. Jadi maaf ya teman-teman kalau bising, di sini banyak banget suara motor. Jadi kita lanjutin ya. Semoga semangat kalian gak memudar. Kalau yang D, membantu pekerjaannya sebisa saya. Kalian itu punya tanggung jawabnya masing-masing di kantor teman-teman. Kalian pasti punya tugasnya sendiri. Jadi kalau yang D itu enggak ya teman-teman. Ya kan, berarti nggak profesional gitu kan. Teman kalian juga nggak profesional dan ini juga nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, jadi yang E nih, coba kita lihat yang E, menasihati tentang kewajiban sebagai pegawai. Nah, ini menurut aku jawaban yang paling tepatnya teman-teman, yaitu kita nasihati sama kawan kita nih, rekan kita, kalau kamu itu juga punya tanggung jawabnya sebagai pegawai, yaitu untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Mau itu lembur atau apa, terima aja, karena itu udah resiko pekerjaan gitu teman-teman. Paham ya? Dan apakah ada jawabannya sama dengan aku? E? Atau ada yang pilih D? Teman-teman, komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal figural yang nomor 1. Teman-teman, ini dia soal yang pertama. Nah, ini yang kalau misalnya kalian jumpa di tes nanti. Nah, ini disuruh cari perbedaannya di antara kelima option ini teman-teman. Nah, jadi menurut kalian yang mana nih yang beda di antara yang lainnya teman-teman? Aku langsung ke pembahasannya ya. Nah, coba kita lihat yang option A. Nah, yang di atasnya ini, di sisi atas itu ada satu logo ya teman-teman. Nah, 1 titik. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada 5. Nah, jadi aku bisa tulisin di sini 1, di sini 5. Kemudian kita lihat yang B nih teman-teman, yaitu di sini ada 5 titik, kemudian di sini ada 2 titik ya. Nah, terus kalau yang di sini yang C ada berapa teman-teman? Ada 3 ya. Terus di bawahnya juga ada 3. Nah, yang D, nah ini kalau nggak ada titiknya berarti kita kita tulis aja 0 ya teman-teman. Nah, kemudian itu ini ada 6. Yang E ini ada 2 dan di sini titiknya ada 4 yang di bawahnya teman-teman. Nah, kalau udah aku bikin kayak gini teman-teman, menurut kalian mana yang bedanya teman-teman? Langsung ke jawabannya ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kenapa? Karena kan yang lainnya itu 1, 5, 5, 2 antara sisi atas sama yang sisi bawahnya itu angkanya itu berbeda-beda teman-teman. Sedangkan yang C ini tuh mereka atas bawah itu sama teman-teman gitu. Makanya yang berbeda itu yang C.
Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini disuruh cari persamaan kayak yang di kiri ini teman-teman ya. Nah, jadi kan yang di kanan itu ada balok hitam teman-teman. Kemudian ini bulatannya ini tuh ada segi empatnya nih, belah ketupatnya itu di bawah. Kemudian coba kita lihat yang di sampingnya. Nah, yang balok hitamnya itu jadi ke bawah teman-teman. Ya kan, yang awalnya di atas terus jadi ke bawah. Terus ditambah lagi dengan balok yang putih teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian jeli banget nih teman-teman, ini kan awalnya di bawah, terus tuh jadi di atas. Jadi kayak dibalikin gitu teman-teman. Ingat ya, jadi kayak dirotasikan, ini kan atas nih, jadi dirotasikan ke bawah teman-teman ya kan. Jadi kalau ini ke bawah, otomatis ininya juga ke atas teman-teman, kan dibalikin. Nah, terus ditambah dengan balok satu balok yang berwarna putih teman-teman. Nah, coba kita cari nih persamaan yang di nomor 3 nih sama yang kayak gini juga teman-teman. Jadi kalau ini dibalik teman-teman, berarti segitiganya kan jadi kebalik kan teman-teman. Jadi ujungnya segitiga ini ada di bawah. Nah, coba kita lihat cari ujung segitiga yang di bawah nih mana. Yang ujung segitiganya tetap di atas kita eliminasi ya. Oke, yang C sama E kita eliminasi teman-teman. Enggak, bukan. Kemudian tersisa 3 option nih teman-teman. Nah, coba kita cari. Nah, kalau yang di samping ini, dia kan ada hitam putih. Jadi, bulatannya itu juga harus hitam putih teman-teman. Jadi, kalau yang ada hitam juga bawahnya teman-teman, itu salah ya teman-teman. Nah, jadi mana nih yang bisa kita eliminasi lagi teman-teman? Yang A ya. Nah, ini dia. Ini yang A kita eliminasi. Terus tersisa 2 option nih teman-teman, yaitu antara B sama D. Nah, coba kita cari bedanya di mana. Nah, kita lihat lagi nih di gambar yang awal, balok putihnya itu harus di atas teman-teman. Dan ini kalau dibalikkan berarti bulatan hitamnya itu ada di bawah ya kan. Nah, jadi di atasnya itu adalah bulatan yang berwarna putih. Jadi mana nih yang bulatan berwarna putih teman-teman, di atasnya itu bulatan berwarna putih. Ya, jawabannya itu adalah yang D. Nah, ini jawaban yang benarnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini paham kan? Nah, trik figural ini tuh sebenarnya gampang asalkan kalian banyak latihan teman-teman. Nah, jadi kalian semakin jeli dengan gambar-gambar kayak gini. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal selanjutnya nih. Maaf kalau miring ya. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari kelanjutan gambar dari yang ini teman-teman. Nah, kalian boleh pause dulu video aku, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Dan komen di kolom komentar kalian benar berapa. Oke, di sini ada bulatan putih nih teman-teman. Nah, ini rotasinya berlawanan sama arah jarum jam ya teman-teman. Nah, berlawanan searah teman-teman, maaf aku salah. Nah, di sini ada bulatan putihnya tuh awalnya di sini, terus itu berotasi lagi ke sini, jadi kayak gini teman-teman ya kan. Terus berotasi lagi nih ke sini dan jadinya itu kayak gini. Dan bulatan putihnya itu harus juga berotasi ke sini. Jadi bulatan putihnya itu nanti yang di gambar 4 ini harusnya di sini. Coba kita cari ya, di mana option mana yang bulatan putihnya itu ada di sini. Oke, ada 3 option nih teman-teman yang bulatan putihnya ada di bawah, yaitu B, C, D. Jadi otomatis yang A sama E itu kita coret. Ya, yang A sama E itu bukan, jadi tinggal 3 option nih teman-teman. Terus apalagi sih untuk membedakannya teman-teman? Oke, untuk membedakannya coba kita lihat lagi. Di sini awalnya 1, kemudian di gambar 2 segi 4-nya itu, segi 4 warna hitamnya itu nambah 1, terus tuh yang digambar ketiga jadi 3 segi 4, dan otomatis di nomor 4 itu bertambah jadi 4 ya teman-teman. Dan segitiganya itu segi 4-nya itu pasti berada di sini teman-teman. Nah, jadi gambarnya itu kayak gini teman-teman. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini ya teman-teman. Nah, terus itu bulatannya itu ada di sini gitu kan. Nah, terus mana nih gambar yang kita cari yang kayak gini teman-teman? Yang B ya teman-teman, yaitu yang C enggak. Jadi yang B langsung jawabannya, yang B. Nah, kalau misalnya K ada ini kan, ada yang segi 4 hitamnya itu
kok hilang gitu kan. Oke, aku bisa jelasin nih teman-teman. Nah, di sini awalnya segitiganya di sini kan teman-teman. Kemudian berotasi lagi nih searah jarum jam, jadinya ke sini. Nah, kayak yang di sini kan. Terus itu yang ini berotasi lagi nih ke sini. Ya kan? Jadinya kayak gini. Jadi otomatis kalau ini berotasi, nah pasti dia ada di sini. Dan karena dia berwarna hitam, jadi kan nggak kelihatan teman-teman. Ini juga warna hitam gitu kan. Jadi B jawaban yang paling tepat. Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia yang soal selanjutnya. Coba kalian post terus tuh nanti komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Dan aku langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, yang gambar pertama sama gambar kedua ini kayak analogi gambarnya gitu deh teman-teman, ya kan? Kayak yang tadi. Nah, kalau yang ini aku lihat ini sepertinya pencerminan teman-teman. Kenapa aku bilang pencerminan? Karena gini. Posisi yang ini tuh kalau dicerminkan, ingat kayak kalian bisa bayangin ada cermin nih di sini kan. Nah, jadi bayangannya itu tuh sama kayak yang gini teman-teman. Jadi tuh yang hitamnya di sini kalau dikasih cermin, hitamnya juga di sini teman-teman, sama gitu kan. Nah, karena pencerminan jadi otomatis gambar yang ini tuh kita kasih cermin juga teman-teman. Anggaplah ini pembatasnya itu cerminnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya gambar ini dicerminkan maka ujungnya itu juga ada di sini teman-teman. Ujungnya juga ada di sini. Ujung yang ini pasti ada di sini. Dan yang ini, yang lipatan sedikit ini pasti juga akan ada di sini. Coba kita lihat di option ya teman-teman. Apakah ada yang gambar yang aku maksud gitu teman-teman ya. Oke, kita bisa cari yang A itu enggak ya teman-teman. Aturan yang lipatannya itu ada di bawah. Nah gitu ya. Jadi A bukan, kemudian yang B oke, kita simpan dulu. Yang C oke, kita simpan dulu. Yang D juga ini enggak ya teman-teman, dia ada di belakang, bukan ya. Kemudian yang E juga bukan karena dia ada di atas, enggak ya teman-teman. Nah, jadi tersisa dua option nih antara B sama C nih teman-teman. Nah, jadi menurut kalian di antara dua option ini mana sih yang benar, B atau C teman-teman? Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman karena di sini juga udah sama. Nah, ini juga ada pasti harusnya di belakang teman-teman juga sama ya teman-teman, di belakang juga. Kemudian hitamnya itu juga harus di sini teman-teman, di dekat sama ujung pucuknya ini. Coba kita lihat juga sama ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi sih yang dibedain? Nah, coba kita kembali lagi ke gambar yang pertama. Di sini kan ada bulat, terus ada segitiga. Di sini juga ada bulat dan juga segitiga. Nah, di sini ada Di sini ada belah ketupat, maka di sini juga ada belah ketupat, di dalamnya juga ada belah ketupat. Di sini juga harus ada belah ketupatnya teman-teman. Gimana gambar belah ketupat nih? Maaf ya teman-teman, kok gambar aku nggak sempurna. Nah, kayak gini kurang lebih teman-teman. Nah, coba kita cari nih di antara B sama C mana sih yang gambarnya ada ininya teman-teman. Jawabannya itu oh ya, jadi yang jelas itu yang B ya teman-teman. Yang C itu enggak, salah teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia nggak ada kayak gininya, kurang ininya teman-teman. Sedangkan yang ininya benar, ada tambahan satu kan di sini. Nah, di sini awalnya nggak ada, terus di sini ada ditambahin satu. Jadi ini juga ditambahin satu gitu. Tapi sayangnya yang C itu nggak ada belah ketupat kecil di dalamnya, yang ada cuma di luar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Next kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, oke, ini dia soal mencari perbedaan di antara 5 option ini teman-teman. Nah, menurut kalian mana nih option yang berbeda di antara satu sama lainnya ya teman-teman? Ini sama kayak soal yang pertama tadi ya, kita disuruh cari perbedaannya. Oke, udah dapet jawabannya. Oke, aku langsung aja ke kunci jawabannya. Nah, di sini teman-teman kita lihat dulu ya. Yang di option A itu garisnya itu cuma setengah, maksudnya itu nggak sampai membelah lingkaran, ya kan? Kemudian kalau yang B itu kita lihat sampai membelah lingkarannya ini, sampai kena ya teman-teman di ujung-ujung lingkaran ini. Nah, coba kita lihat yang C juga sama. Kemudian yang D juga, yang E juga sampai memotong lingkaran teman-teman. Jadi yang nggak memotong lingkaran itu satu-satunya adalah yang A.
Nah gitu ya kalau nyari perbedaan teman-teman. Kalian harus perhatikan dulu semuanya option ini. Jadi kalian bisa ngambil kesimpulannya teman-teman. Oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya. Nah ini dia soal yang terakhir teman-teman. Seperti biasanya kalau soal terakhir itu gantian kalian yang jawab, jangan aku terus ya. Dan juga komen di kolom komentar jawaban kalian apa, silahkan di screenshot teman-teman. Dan untuk pembahasannya aku bakalan bahas di next video teman-teman, jadi stay tune terus. Oke teman-teman, segitu aja dulu soal figural dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like dan komen di kolom komentar apakah aku harus bikin part 2-nya atau aku harus bahas soal yang lain seperti silogisme, analogi, sinonim, antonim, bela negara atau apapun. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya karena di next video aku bakalan bahas TWK lagi nih kayaknya teman-teman. Lama udah nggak bahas TWK ya kayaknya. Dan juga jangan lupa di follow Instagram aku karena sekarang aku bakalan bikin kuis TWK, TIU, dan TKP di Instagram aku. Dan ini tuh baru banget sih teman-teman, baru hari ini aku bikin, yaitu kalau paginya aku bakalan bahas TIU dan sorenya itu TWK dan malamnya itu adalah TKP. Jadi share-share soal gitu teman-teman. Buat kalian yang kepo nih sama Instagram aku, boleh di follow dong. Dan terima kasih banget yang udah nonton ini. Aku doain kalian semoga lulus dan bisa dapet NIP tahun ini teman-teman. See you next video, bye bye.